Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firdaus dengan BP 213010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar program berorientasi objek, di mana saya mengambil tema yaitu sebuah bimbel FTI. Mari kita masuk ke programnya. Nah, di sini kita akan masuk ke username dan password terlebih dahulu. Username, password. Kalau kita akan berhasil login, setelah itu kita akan lihat seluruh data siswa dulu. Nah, di sini ada 3 data siswa, ada Budi, ada Lutfi, dan ada Faiz. Ini kita akan masuk ke pendaftaran siswa baru. Namanya sini saya masukkan Muhammad Ikhlas. ID siswanya itu saya masukkan 61423, kelasnya itu 4. Nah, di sini ada daftar paket. Daftar paketnya itu ada 5. Ada SD, SMP, SMA, SBM, dan persiapan CPNS. Di sini saya memilih untuk persiapan SBM. Nah, harganya sudah dapat transaksinya dengan total biaya 5.950. Kita buat dengan harga 6 juta. Sebelum itu kita apakah Anda ingin melakukan pembayaran? Y. Kita masukkan jumlah uang 6 juta. Nah, maka pembayarannya itu lunas, kembaliannya ada 5.000, sisa pembayarannya tidak ada statusnya akan aktif. Ini kita buat ini saja. Nah, setelah itu marilah kita lihat data seluruh siswa. Nah, di sini data dari Ikhlas sudah masuk ke dalam database kita. Selanjutnya kita akan masuk ke ubah data siswa. Nah, di sini nama siswa ID-nya yang akan diupdate itu dengan nama Muhammad Faiz Yunus. Masukkan ID-nya. Kita buat namanya sini Faiz. Nah, berhasil memperbarui data siswa dengan ID itu. Mari kita lihat lagi. Nah, nama siswa Faiz, datanya itu sudah diupdate. Kemudian untuk hapus data, nah, masukkan lagi ID siswa yang akan dihapus. Saya masukkan ID Faiz lagi. Nah, maka data telah dihapus. Setelah itu mari kita lihat data seluruh siswa. Oke, untuk data siswa itu data yang atas nama Faiz sudah tidak ada, sudah dihapus. Jadi coba kita lihat ke PHP My Admin, apakah sudah dihapus atau belum. Ya, refresh. Sebentar. Nah, di sini sudah masuk nama Muhammad Ikhlas dan data dari Faiz itu sudah tidak ada karena tadi sudah dihapus. Oke, sekian untuk masalah demo program. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan program. Nah, di sini ada public class murid baru extend pendaftaran, di mana public class ini merupakan sebuah kelas kelas murid baru extend pendaftaran. Pendaftaran ini merupakan anak dari murid baru sehingga terjadi inheritance. Sini ada konstruktor, ada konstruktor murid baru, murid baru, dan dis nama siswa, sistem open line, dan nama siswa, dan dis nama siswa. Kemudian untuk kelas pendaftaran, nah, di sini ada koneksi database yaitu status connection con dan static string URL. Ini berguna untuk menyambungkan ke URL. Dan ini ada string tipe data string dengan nama siswa, ID, kelas, paket, cek status dan pembayaran. Dan untuk integer itu ada harga, total, biaya dibayar, sisa kembalian. Untuk double itu ada diskon. Nah, ini ada display untuk seluruh program. Ada data siswa, ada nama, ID, kelas, paket, total biaya. Kemudian di sini ada metode implementasi dari interface, di mana di sini ada string tekstur pendaftaran siswa baru. Dan kemudian setelah itu akan pengguna akan disuruh menginputkan nama. Nah, di sini sampai nama siswa sudah dimasukkan, itu terus dilanjutkan ke ID, dilanjutkan ke kelas,
dan di sini ada pilihan paket 5 tadi. Nah, di sini user disuruh untuk memilih paketnya. Di pilihan paket ini terjadi sebuah percabangan if, di mana if pilihan 1 akan memilih itu paket SD dan sederajat, else if apabila tidak ingin memilih SD maka akan memilih pilihan paket SMP, dan begitu seterusnya sampai ke else if terakhir yang pilihan paket 5 itu persiapan CPNS. Apabila tidak memilih maka paket akan terjadi sebuah pernyataan yaitu paket tidak tersedia. Untuk harga itu sama seperti yang di pilihan paket, memakai percabangan if. Apabila memilih paket SD maka harganya itu 3 juta, dan apabila tidak ingin memilih paket SD maka akan else if ke paket yang SMP itu dengan harga 4.500.000, begitu seterusnya sampai ke yang persiapan CPNS. Nah, untuk potongan diskon di sini terjadi sebuah proses matematika di mana harga itu dikali dengan 0,15 sehingga sistem operationalnya diskon sama dengan harga dari diskon tersebut. Oleh karena itu tadi di program itu apabila ingin memilih suatu paket maka tidak sesuai dengan harga yang di sini karena sudah dipotong dengan diskon. Kemudian ada total biaya. Di total biaya ini terjadi sebuah pengurangan proses matematika juga, itu harga dikurang diskon, terus keluar totalnya biaya, dan ada sebuah pernyataan berhasil menambahkan siswa baru. Kemudian itu ada while, apakah Anda ingin melakukan pembayaran, sebuah pengulangan while. Apabila Y maka kita akan dilanjutkan ke sini. Ada penjabangan if else, apabila kita memilih N maka tanya itu sama dengan false, pernyataan sama dengan false. Apabila kita memilih Y itu sama dengan masukkan jumlah uang, terus input masukkan uang, terus ada pertanyaan tanya sama dengan true, pertanyaan sama dengan false. Nah, kemudian itu untuk status pembayarannya. Apabila belum lunas maka akan terjadi sebuah pernyataan pembayaran belum lunas. Di sisa itu sama dengan dis total biaya dikurang dis sama dengan dibayar, dan keluar maka setelah melakukan proses matematika akan keluar sisa pembayarannya tersebut. Nah, apabila lunas, else if itu sama dengan lunas. Kemudian apabila pembayaran itu pas dengan harganya, tidak ada kembalian, maka akan hanya terjadi sistem opening line pembayaran dan sisa pembayarannya itu sama dengan 0. Dan apabila itu terjadi else if pembayaran lunas dan ada sisa atau kembalian, maka akan terjadi sebuah proses matematika yaitu kembalian dis dibayar dikurang dis total biaya, di mana pembayaran itu kembalian, dan ada di sini sistem opening line dan sisa pembayaran. Nah, untuk status apabila statusnya itu pembayarannya lunas maka akan terjadi status aktif, dan apabila itu pembayarannya belum lunas maka mahasiswa tersebut belum aktif, mohon dilunaskan pembayarannya. Nah, di sini ada string SQL insert into siswa. Maksudnya di sini siswa ini merupakan sebuah tabelnya, dan nama siswa, ID siswa, kelas paket, total biaya, pembayaran, sisa, status itu merupakan sebuah atribut dari tabel siswa tersebut yang ada di MySQL. Kemudian ada exception. Exception di sini berguna untuk apabila terjadi sebuah kesalahan dari user. Di sini ada dua. Apabila kesalahan input data maka akan keluar sistem error print line, terjadi kesalahan input data. Dan apabila user menginputkan sebuah data tetapi sebuah variabel, maka akan terjadi sistem error print line, inputan harus berupa angka. Nah, di sini publik cek pembayaran. Di sini kita akan memasukkan ID siswa yang ingin dicek terlebih dahulu. Kemudian akan keluar seluruh pernyataan dari data tersebut. Kemudian ini ada override, berguna untuk mengambil metode dari view, update, dan delete di kelas siswa. Selanjutnya kita masuk ke program. Nah, di sini itu kita masih masukkan koneksi ke database. Kemudian ini public state void main string throw exception, ini berguna untuk menjalankan programnya. Nah, di sini ada date. Date di sini berguna untuk menentukan tanggal, jam,
pada saat ini. Nah, di sini ada day, month, dan year, dan di jam itu ada hour, minutes, and second. Nah, di sini sebuah sistem april line untuk menampilkan date format tanggal dan jam tadi. Di sini ada ucapan halo selamat sore, kata pembuka untuk program. Di sini juga sebagai program pembuka kata sebuah program. Dan di sini merupakan tampilan menu utama. Nah, di sini ada while, perulangan while. Mengapa while? Karena apabila kita memilih suatu seluruh input 1, 2, 3, 4, 5 ini di program utama, maka akan kembali ke program tersebut. Nah, percabangan switch case itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5 sesuai dengan menu utama. Apabila user tidak menginputkan, maka disuruh untuk menginputkan pilihan menu yang ingin dipilih. Nah, setelah itu ada collection framework di sini, yaitu preferred static void admin through SQL extension dan map string login sama dengan new hash map string. Untuk membaca data di database masih sama seperti tadi, kita menginputkan string SQL, connection refer manager, statement connection, dan result set yang berguna untuk menghubungkan ke MySQL. Nah, di sini ada perulangan while lagi untuk mengambil nilai di database dan menyimpannya ke dalam variabel. Di sini string username itu dengan username, password itu dengan password. Setelah itu kita akan input key dan value-nya. Di sini ada login put username dan password. Kemudian akan muncul pernyataan login terlebih dahulu. Di sini ada perulangan while. Apabila di login, maka akan disuruh untuk masukkan username dan password yang benar. Di sini terjadi apabila user menginputkan suatu username dan password yang salah. Dan percabangan if, apabila username-nya true dan passwordnya salah, itu akan relogin. Dan apabila itu reloginnya itu true dan terjadi percabangan else, loginnya false, sistem april-nya menginputkan suatu pernyataan itu berhasil login. Selanjutnya terakhir ke program siswa. Di sini masih sama untuk menyambungkan ke database. Di sini ada sebuah tipe data string ID, pembayaran, dan status. Untuk integer atau harga, total biaya, dibayar, sisa, dan kembalian. Nah, di sini ada override. Override di sini yang berguna untuk metode view untuk melihat data-data dari seluruh data mahasiswa yang sudah di dalam database. Di sini ada nama, ID, kelas, paket, total biaya, pembayaran, status, dan sisa. Dan juga di sini kita menggunakan percabangan while. Kemudian ini override method update data siswa yang berguna untuk mengupdate data nama siswa. Di sini kita akan memasukkan nama data siswa terlebih dahulu setelah diinput, dan string SQL select from siswa here itu akan yang berguna untuk mengubah nama dari ID kita yang ingin kita ubah. Kemudian itu database akan memprosesnya dan akan mengubah nama dari ID yang kita ubah. Nah, di sini ada nama baru, result get string, kolom label, nama siswa, string nama siswa, input next line. Dan kemudian itu untuk delete itu sama seperti update, kita akan memasukkan ID siswa yang akan kita hapus, dan kemudian program akan mengeksekusinya dan database membacanya, sehingga database akan menghapus data siswa ini. Maka akan keluar sistem april line berhasil menghapus data. Nah, di sini ada exception juga. Kalau user terjadi kesalahan dalam menghapus data seperti salah memasukkan ID, maka akan terjadi sebuah peringatan, yaitu terjadi kesalahan dalam menghapus data dan masukkan data yang dengan benar. Baik, saya rasa cukup. Saya rasa cukup sekian penjelasan dan demo dari program yang telah saya buat.
Apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.